Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, apa kabarnya nih semua seluruh peserta didik di Indonesia? Nah, semoga masih tetap semangat ya belajar daringnya. Oke, kita ketemu dalam bidang studi PPKN yang pastinya akan bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Oke, ketemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11. Materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah ancaman terhadap integrasi bangsa. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita lafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali kepada materi kita, yaitu ancaman terhadap integrasi bangsa. Nah, ini merupakan materi lanjutan daripada materi yang telah kita bahas di pekan lalu, di video pembelajaran pekan lalu. Ya, masih tentang ancaman terhadap integrasi bangsa. Oke, kita lanjut. Pada video pembelajaran kali ini akan kita bahas 5 bidang yang bisa menjadi ancaman terhadap integrasi bangsa. Kira-kira bidang apa-apa saja ya? Gitu. Ingat, di video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas, kita sudah singgung ada 5 bidang yang akan kita bahas. Gitu. Nah, yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Lalu ancaman di bidang politik. Ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Lalu yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Dan yang terakhir yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, kelima bidang inilah yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Kira-kira apa saja ya bentuk ancaman yang bisa merusak integrasi bangsa kita dari semua bidang-bidang ini? Gitu. Nah, setelah kita tahu nanti apa-apa saja bentuk ancamannya, maka kita bisa mulai berpikir gitu ya kan, mulai menganalisis kira-kira solusinya seperti apa gitu. Bagaimana kita untuk bisa menjaga integrasi bangsa ini. Oke, kita lanjut ya. Langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu ancaman di bidang ideologi. Nah, berbicara tentang ideologi, maka kita berbicara tentang dasar negara, ya kan? Landasan sebuah negara. Nah, kalau ideologi kita menggunakan ataupun kita menganut ideologi apa? Ya, kita menganut yang namanya ideologi Pancasila. Oke, nah, komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis, akan tetapi apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia. Nah, di pelajaran sejarah mungkin sudah disinggung ya kan, di sejarah peminatan, paham komunisme itu paham seperti apa sih? Gitu ya. Atau mungkin sudah pernah sebelumnya kalian baca referensi tentang komunis itu seperti apa, ya kan? Nah, jadi masih ingat pada pelajaran sejarah juga bahwasanya masa transisi antara tumbangnya Presiden Soekarno kemudian mulai berganti ataupun mulai masuk kepada Orde Baru, mulai dipimpin oleh Soeharto. Di situ yang namanya masa transisi, PKI ini benar-benar menjadi satu organisasi terlarang. Nah, sejak apa? Sejak terjadinya yang namanya peristiwa G30 SPKI, ya kan? Karena organisasi ini, PKI ini bukan organisasi, partai ya. Partai ini menganut paham komunis yang itu sangat bertentangan dengan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Maka dari situ, sejak itu komunis sangat dilarang untuk ada di Indonesia. Tapi kalau kita katakan organisasi ataupun partainya itu partai terlarang, tetap saja masih ada orang-orang yang menganut paham komunisme ini. Nah, fungsinya kita mempelajari sekarang agar kita tahu ternyata paham ini tidak baik, ya kan? Tidak sesuai dengan ideologi kita. Nah, ini salah satu paham yang bisa menjadi ancaman untuk ideologi kita. Lalu kemudian apakah ancaman terhadap Pancasila hanya dari komunisme? Tentu saja tidak. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lain. Misalnya saja pengaruh liberalisme. Ada yang tahu liberalisme? Oke, liberalisme itu adalah sebuah paham tentang kebebasan individu. Nah, jadi tidak terikat oleh agama, tidak terikat oleh negara, bebas gitu ya kan, sebebas-bebasnya. Nah, ternyata paham liberalisme ini juga akan berdampak negatif. Kenapa? Kita lihat. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Nah, sebenarnya liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia
Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Nah, dengan adanya globalisasi, ini juga masuk pelajaran sosiologi ya kan? Apa itu globalisasi? Kenapa kemudian paham-paham ini bisa cepat menyebar ataupun masuk ke negara lain akibat dari globalisasi ini. Karena dengan adanya globalisasi tadi, jarak antar satu negara, antar satu benua itu sudah tidak ada lagi. Ya kan? Perkembangan teknologi, kemudian cepat meluasnya informasi itu tadi, sehingga kita dengan mudah bisa update gitu ya kan. Oh, ada paham-paham baru, kemudian kita anut, kemudian kita ikuti. Nah, itulah mengapa kemudian paham-paham ini sangat berbahaya. Karena juga saat ini kita sedang berada di era globalisasi. Ya kan, kita mudah mencari informasi, kemudian kita bisa cepat tahu apa yang terjadi di luar negara, bahkan di seluruh dunia gitu. Nah, kita lanjut. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Oke. Nah, tidak jarang hal ini ternyata mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Nah, ideologi liberalisme tadi, ya kan? Akan tetapi pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Nih, negatif, banyak negatifnya. Contohnya apa saja? Nah, ini kita lihat. Contohnya saja pada gaya hidup yang diliputi oleh kemewahan. Nah, ini salah satu akibat daripada paham liberalisme tadi. Kemudian apalagi? Nah, ini pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang kemudian cenderung menghasilkan ataupun cenderung mengarah kepada perilaku seks bebas. Karena kan tadi kita berbicara liberalisme kebebasan, ya kan? Muncul banyak free sex, kemudian pergaulan bebas. Nah, apakah ini selaras ataupun sejalan dengan ideologi Pancasila? Tidak, gitu ya kan? Ini sangat bertentangan. Nah, maka dari itu sangat dilaranglah paham-paham ini untuk dianut dan juga berkembang di Indonesia, karena hanya akan berdampak negatifnya lebih banyak, seperti itu. Oke? Nah, itu yang pertama di bidang ideologi. Kemudian kita masuk kepada bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Jadi ada dari luar maupun dari dalam, ya kan? Dari luar negeri contohnya apa? Ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Nah, ini dalam politik gitu ya kan, perpolitikan, dunia perpolitikan. Nah, itu dari luar. Kemudian ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa. Atau dengan kata lain, menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Ya, jadi bisa dengan menggunakan senjata ataupun tanpa senjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Nah, bisa kita lihat bahwa tindakan anarkis menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia dalam bidang politik. Nah, kalau anarkis ini tadi yaitu ancaman yang berasal dari dalam negeri. Ini bisa menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia dalam bidang politik karena dapat melemahkan kekuasaan yang seperti tadi, ya kan? Oke. Jadi ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri itu seperti anarkis gitu. Nah, maka kenapa kemudian ketika terjadi demonstrasi itu sangat dilarang menggunakan kekerasan, ya kan, kemudian merusak fasilitas umum. Nah, itu karena sudah menjadi atau sudah tergolong kepada tindakan anarkis tadi.
Itu ancaman, merupakan bagian daripada ancaman terhadap integrasi kita. Nah, itu dalam bidang politik. Kemudian kita masuk kepada ancaman di bidang ekonomi. Nah, pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Nah, lagi-lagi kita berbicara globalisasi, ya kan? Kita nggak bisa nih, ekonomi Indonesia itu berdiri sendiri, nggak bisa, gitu. Kita nggak bakalan bisa. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Karena kita juga butuh yang namanya kebijakan ekonomi dari negara lain, gitu. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Nah, maksudnya di sini apa? Tanpa rintangan batas teritorial negara, karena memang globalisasi telah menghapus yang namanya seluruh batasan dan hambatan terhadap hubungan antar satu negara dengan negara lain, hubungan antar negara di satu benua dengan negara di benua lain, seperti itu. Ya, globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Suatu globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Karena kita juga tidak bisa menutup diri daripada yang namanya perekonomian internasional. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global, produk-produk dari pasar internasional tadi ke dalam pasar domestik. Hal ini tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Nah, sederhananya seperti ini. Dengan adanya pasar internasional tadi gitu, ataupun globalisasi perekonomian kita katakan, ini bisa menjadi peluang ketika produk-produk kita itu terkenal ataupun produk-produk kita banyak yang kita ekspor ke luar negeri, ya kan? Artinya UKM kemudian ataupun masyarakat di Indonesia itu kan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih karena barang-barang tadi laku di pasar internasional, gitu ya kan? Itu bisa menjadi sebuah peluang. Nah, kemudian yang menjadi ancaman bagaimana ketika barang-barang dari pasar global tadi, pasar internasional dari luar negeri tadi banyak yang masuk ke negara kita. Itu akan mematikan yang namanya usaha-usaha kecil masyarakat. Nah, ya kan, karena banyaknya barang dari luar tadi, kita konsumtif. Kita menggunakan barang dari luar sehingga barang di dalam tadi tidak laku, gitu ya kan. Nah, ini menjadi ancaman ternyata. Menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Contohnya saja di Indonesia. Gitu. Makanya kenapa kemudian kalau di pelajaran sosiologi itu ya kan kita dianjurkan ataupun kita belajar globalisasi, kemudian belajar ya seperti itu biar supaya kita tidak menjadi pribadi yang konsumtif terhadap barang-barang dari luar. Karena itu berdampak kepada perekonomian Indonesia, masyarakat Indonesianya sendiri, seperti itu. Maka cintailah produk-produk dalam negeri, ya kan? Itu kan sebuah iklan gitu ya kan, agar kita sadar bahwasanya ya produk-produk dari dalam negeri kita ini juga tidak kalah dari produk-produk dari luar, seperti itu. Nah, adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi, kita lihat yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, gitu ya kan, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar. Seiring dengan apa? Dengan adanya perdagangan bebas tadi. Perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara. Antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand, bahkan Indonesia dengan Amerika Serikat itu sudah tidak ada batasnya lagi dengan yang namanya perdagangan bebas ini. Nah, hal ini bisa mengakibatkan apa? Semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri tadi. Nah, sepintas mungkin kita bangga menggunakan produk-produk dari luar gitu ya kan. Kita merasa bahwa kualitasnya bagus, kemudian brandnya terkenal. Kita bangga. Coba kalau misalkan kita menggunakan produk dari lokal ya biasa aja gitu ya kan. Nah, ini yang harus kita rubah sebenarnya. Ternyata ini bisa menjadi ancaman yang serius terhadap integrasi bangsa kita kalau kita tidak paham dan terus-terusan menjadi pribadi konsumtif terhadap barang-barang ataupun produk-produk dari luar negeri.
Seperti itu. Kemudian yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Nah, seiring apa? Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya ke Indonesia. Kita lihat berapa banyak perusahaan saat ini yang berada di Indonesia yang pemiliknya itu adalah orang luar. Bahkan kita sebagai penduduk asli, ya kan, warga negara Indonesia, kita menjadi pekerja pada perusahaan yang pemilik modalnya itu adalah orang luar seperti itu. Kita adalah pekerja pegawai bawahan-bawahannya, ya kan? Nah, inilah yang pada akhirnya bangsa asing ini dapat mendikte atau menekan pemerintah ataupun bangsa kita. Nah, dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor tadi, negara ataupun orang-orang yang menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, sangat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kemudian ataupun investasi-investasi dari luar, dari asing itu yang ditanam di Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam. Nah, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam ini sebagai akibat dari apa? Sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya perilaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Kemudian yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Contohnya saja, koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi, semakin susah dikendalikan. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, ini adalah pengaruh negatif daripada globalisasi ekonomi. Apabila hal-hal yang telah kita sebutkan dari 5 ini tadi itu berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi dari suatu negara tersebut tidak akan stabil. Nah, dalam jangka panjangnya pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Nah, bisa apa jadinya? Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya. Lalu masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau bahkan semakin memburuk, membludak pengangguran, ya kan? Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, maka distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil. Muncullah yang namanya masalah sosial, ya kan? Ya, pengangguran, kemiskinan, seperti itu. Nah, makanya penting kita mulai mencintai produk-produk dalam negeri, kita mulai membeli oleh produk-produk yang dihasilkan dari dalam negeri. Ternyata itu bisa membantu negara kita, biar supaya kemudian perekonomian kita tidak hancur ataupun buruk. Sebenarnya sederhana, ya kan, dari membeli produk dalam negeri, tapi ternyata kita sudah bisa menjadi satu sumbangsi untuk negara ini, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, itu dalam bidang ekonomi. Lalu yang keempat dalam bidang sosial budaya. Kira-kira kalau ancaman di sosial budaya apa gitu ya? Oke. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Nah, ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, kemudian keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan. Contohnya seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, bahkan patriotisme. Nah, itu kalau ancaman dari dalam negeri gitu ya kan. Kemudian, ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah seperti yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Nah, ini masih mirip-mirip ya kan dengan bidang ekonomi tadi. Oke. Karena kalau kita berbicara sosial budaya itu ya berbicara kehidupan masyarakat, kebiasaan kita gitu ya kan. Ini munculnya gaya hidup konsumtif tadi. Maka dari itu kita harus mengurangi yang namanya penggunaan produk-produk dari luar negeri. Lalu yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Nah, sifat hedonisme ini apa? Yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Inilah yang membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya. Meskipun harus melanggar yang namanya apa? Norma-norma, kemudian peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. Contohnya apa kalau misalkan sudah munculnya sifat hedonisme ini?
hedonisme, hedon, dasar kaum hedon, biasa gitu ya kan, lebih mengutamakan kemewahan, kesenangan, fun, seperti itu ya, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya dan sebagainya. Nah, inilah akibat daripada ataupun ancaman dari luar yang timbul dari pengaruh negatif globalisasi yang berhubungan di bidang sosial budaya tadi, sifat hedonisme. Kemudian adanya sikap individualis. Nah, globalisasi memang tidak terlepas dari yang namanya individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian kita terhadap orang lain, misalnya saja sikap acuh tidak acuh ataupun tidak peduli ataupun merasa tidak memiliki empati terhadap orang lain. Contohnya saja menghardik pengemis, pengamen gitu ya kan, orang-orang yang memang memiliki keterbatasan ekonomi seperti itulah. Pengemis, pengamen seperti itu. Jadi kita sudah tidak memiliki empati lagi gitu, tidak memiliki kepedulian lagi terhadap sesama. Nah, inilah ketika kita sudah memiliki ataupun sudah ada sikap individualis dalam diri kita. Kemudian yang keempat, munculnya gejala westernisasi. Westernisasi itu yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Seperti apa? Meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat, yang ternyata sebenarnya itu bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Seperti memakai rok mini, ya kan? Itu kan kita adopsi daripada budaya barat. Nah, kita adalah orang-orang timur yang kemudian sangat menjunjung tinggi yang namanya sopan santun, ya kan? Malu lah rasanya ketika kita memakai pakaian yang mini-mini gitu ya kan, yang terbuka. Tapi sekarang kita lihat pengaruh globalisasi menjadikan itu biasa saja, ya kan? Nah, ternyata ini menjadi ancaman di bidang sosial budaya tadi, gitu. Kemudian yang kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong. Udah gak ada lagi yang namanya, kita udah jarang banget ditemukan, apalagi kalau di kota-kota metropolitan, kota-kota besar, ya kan? Solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial itu semakin memudar seiring berjalannya waktu. Lalu kemudian yang terakhir yaitu semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ini sangat dekatlah dengan kehidupan kita. Kita bisa saksikan sendiri bagaimana lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan kita sehari-hari bahkan. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut kepada bidang yang kelima, yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya ini berupa ancaman militer. Karena kan kita berbicara pertahanan dan keamanan sudah, ya kan? Kalau yang keempat tadi itu semua non-militer. Nah, ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa seperti agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan juga ancaman keamanan laut dan udara. Nah, agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Itu invasi yang paling besar. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Masih ingat? Nah, ini ada di pelajaran sejarah Indonesia ya. Di sejarah Indonesia bagaimana kita merasakan yang namanya agresi militer Belanda. Kalau di sejarah itu namanya agresi militer Belanda. Nah, itu padahal pada saat itu kita itu sudah merdeka. Kita sudah merdeka, tapi kemudian Belanda belum mau mengakui kemerdekaan kita. 2 kali kita merasakan diinvasi ini, yaitu pada 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah. Wilayah ini maksud adalah wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Wilayah Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka ini berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah.
Ya, ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Nah, pemberontakan bersenjata tersebut pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Tetapi pemberontakan bersenjata tidak jarang disokong oleh kekuatan asing. Jadi ada kekuatan asing tetapi itu dilakukan oleh orang-orang dari dalam negeri. Ya, baik secara terbuka maupun tertutup. Nah, pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal. Kembali lagi kita kepada pelajaran sejarah. Nah, seperti adanya DITII, ya kan, ada PRRI, kemudian ada gerakan Permesta, pemberontakan PKI Madiun ini tahun 1948, lalu ada G30 SPKI, gerakan 30 September strip PKI. Oh ya. Nah, ini salah satunya. Ini adalah para pahlawan revolusi, 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban akibat pemberontakan daripada PKI tadi. Nah, pada 30 September 1965. Nah, ada 7 jenderal yang kemudian menjadi korban pada peristiwa tersebut. Ya, ada Ahmad Yani, kemudian MT Haryono, D.I. Panjaitan sampai Pierre Tendean ini. Oke. Jadi ini adalah materi kita pada pertemuan hari ini, yaitu tentang ancaman bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi bangsa. Ya, terhadap integrasi negara kita. Nah, tadi sudah ada 5 bidang ancaman terhadap integrasi nasional yang sudah kita bahas, ya kan? Tadi di bidang ideologi, kemudian politik, ketiga ekonomi, lalu ada sosial budaya, dan yang terakhir itu pertahanan dan keamanan. Nah, jadi kita sudah paham nih ancaman-ancaman apa saja yang dapat merenggut integrasi bangsa kita ataupun integrasi nasional kita. Oke, semoga paham dengan pembelajaran pada hari ini dan semoga bermanfaat. Semoga kita bertemu kembali di video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu, silahkan di like, komen, dan juga share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.